Part berikutnya adalah tentang uji T sampel independen, atau dalam bahasa Inggris sebutnya adalah independent sample t-test. Adapun beberapa syarat atau asumsi yang harus dipenuhi. Yang pertama, data harus berdistribusi normal. Jadi termasuk syarat utama ini distribusi normal, karena uji T termasuk ke dalam uji parametrik ya. Kemudian varian datanya bisa seragam atau tidak. Nah, kalau dia seragam ada rumus tertentu, dan jika tidak seragam tentu saja ada rumus tertentu. Itu yang membedakan uji T sampel independen ya. Nanti kita lihat seperti apa rumus-rumusnya. Kemudian kedua kelompok data tadi ya independen atau tidak saling mempengaruhi satu sama lain. Variabel yang dihubungkan bentuknya numerik, jadi angka yang sebenarnya, jangan simbol ya. Kalau simbol itu contohnya seperti untuk data ordinal atau nominal ya. Sedangkan yang numerik itu untuk data interval atau rasio. Dalam SPSS masuknya adalah scale numerik ya. Oke, kemudian contoh dari data yang independen seperti subjek yang dianalisa itu berbeda-beda. Misalkan responden orang kota dibandingkan dengan orang desa, laki-laki dibandingkan dengan perempuan, aplikasi A dibandingkan dengan aplikasi B, medsos A dibandingkan dengan medsos B, dan seterusnya ya. Jadi harus ada perbedaan. Kemudian hipotesis uji T independen, kita lihat ada yang satu sisi dan juga ada yang dua sisi. Untuk dua sisi dulu, H0 adalah mu1 sama dengan mu2. Dan untuk H1 berarti kebalikannya. Kalau tadi H0 sama dengan, sekarang mu1 tidak sama dengan mu2 ya. Jadi ada tandanya yang H1 tidak sama dengan, yang H0 sama dengan. Sedangkan untuk uji satu sisi itu bisa dua bentuk. Perbedaannya ada pada H1-nya ya. Ada yang tandanya lebih dari, ada juga yang tandanya kurang dari. Nah, kebalikan dari tanda tersebut, kebalikan dari lebih dari adalah kurang dari sama dengan. Sedangkan kebalikan dari kurang dari adalah lebih dari atau sama dengan. Nah, yang ada sama dengan ini ditaruh di H0 ya. Ini dia, mu1 adalah rata-rata atau min populasi pertama, dan mu2 adalah rata-rata atau min pada populasi kedua. Jadi untuk hipotesisnya boleh dalam bentuk kalimat, juga boleh dalam bentuk simbol dan angka seperti ini. Pengambilan keputusan. Nah, untuk uji satu sisi, di sini yang kanan dulu atau area positif ya. Berarti jika ketemu T positif, T hitung juga harus dibandingkan dengan T tabel yang positif. Jadi harus imbang, positif versus positif. Jika T hitung lebih dari T tabel, maka H0 ditolak ya. Kemudian kebalikannya, jika T hitung kurang dari atau sama dengan T tabel, maka H0 diterima. Karena ini positif sama positif, berarti kalau lebih dari, nanti jatuhnya si T hitung akan di luar dari kurva distribusi normal, maka H0 ditolak, jatuhnya di area penolakan H0. Untuk uji satu sisi lainnya, yaitu area kiri, nah biasanya tandanya negatif, kebalikan dari area kanan yang positif. Berarti kita lihat jika T hitung lebih dari atau sama dengan T tabel, maka H0 diterima. Dan jika T hitung kurang dari T tabel, maka H0 ditolak ya. Kurang dari kenapa? Karena kan semakin ke kiri nilainya minnya akan semakin besar, makanya dia menjauhi area penerimaan H0. Semakin minus dia akan semakin memasuki daerah penolakan H0.
Tapi jika uji dua sisi, ya, jadi kiri kanan dipakai semua. Nah, jika T hitung lebih dari T tabel, maka H0 ditolak, ya, untuk sebelah kanan. Tapi jika T hitung kurang dari T tabel, maka H0 ditolak untuk di bagian kiri. Jadi, penolakannya ada di ujung paling kanan atau di ujung paling kiri, ya, di mana daerah tersebut keduanya adalah daerah penolakan H0. Prinsip pengujian dari uji T independen ini adalah dia dua min yang dilihat perbedaan variasi kedua kelompok data tersebut, ya. Variasi atau varian ini adalah pokok penting untuk keberlangsungan pengujian. Perlu informasi apakah varian kedua kelompok yang diuji sama atau tidak, ya. Nanti akan diuji dengan yang namanya uji F. Kemudian bentuk varian kedua kelompok berpengaruh akan bagaimana nanti bentuknya uji T, ya. Tentunya yang variannya seragam itu akan lebih mudah jika dibandingkan dengan yang variannya tidak seragam. Nah, di sini ada cara menguji homogenitas varian, menguji kesamaan varian, ya. Kalau homogen berarti seragam, kalau heterogen berarti tidak seragam, ya. Di sini kita memakai namanya uji F, singkatan dari Fisher. Nah, F hitung sama dengan S1 kuadrat. S1 adalah standar deviasi kelompok 1 per S2 kuadrat. S2 adalah standar deviasi kelompok 2. Tapi ini bisa berbalik. Bisa yang duanya di atas, yang satu di bawah, tergantung dari lebih besar yang mana, ya. Varian yang lebih besar sebagai pembilang, sedangkan varian yang lebih kecil sebagai penyebut, ya. Karena ini sama-sama dikuadratkan, maka kita lihat dari apanya nih? Dari standar deviasi, ya. Kan rumus dari varian adalah standar deviasi kuadrat. Nah, jadi bisa tukeran nih, yang dua di atas, satu di bawah juga bisa. Dan juga kita karena punya dua kelompok yang independen, maka ada dua DF. DF atau DK juga boleh, atau DB juga boleh. Kalau DF singkatan dari degree of freedom, kalau DK singkatan dari derajat kebebasan, sedangkan DB singkatan dari derajat bebas. Yang pertama tentu saja rumusnya adalah N1 min 1 karena kelompok 1, dan DF yang kedua N2 min 1 karena untuk kelompok kedua, ya. Nih ada di bawahnya bagaimana H0 ditolak atau diterima. Jika F hitung lebih dari F tabel, maka H0 ditolak. Berarti variannya berbeda, ya. Kenapa H0 tolak? Kan H0 biasanya ada tanda sama dengan. Kalau sama dengan berarti seragam. Tapi karena H0 ditolak, maka variannya berbeda atau heterogen. Sedangkan jika F hitung kurang dari atau sama dengan F tabel, maka H0 diterima. Tadi kan H0 ada tanda sama dengan, ya. Nah, kalau ada tanda sama dengan berarti seragam. Nah, atau homogen.